wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin imamil muttaqin ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita haturaken kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur panjang, masih bisa memberikan kita kesempatan untuk datang ke majelis ilmu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi saksi kita di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi yana wa habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan tabi'in, khususnya kita semua. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Dan kita sama-sama doakan mudah-mudahan yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dan yang belum bisa datang ke majelis ilmu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan amal pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini yang hadir banyak, ada 500. Alhamdulillah ada 500 sama jejak kaki sama sandal insyaallah. Sehat semua Ibu? Alhamdulillah sehat semua. Kita sama-sama ngaji kitab Hadis Arba'in An-Nawawi yang sudah dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Kemarin baru kita sempat baca aja tapi belum dijelaskan. Kita masuk ke hadis yang ke-20. Baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul isrun. Al-haya'u minal iman. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amri Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastafi fasna ma syi'ta. Rawahu al-Bukhari. Jadi ini hadis yang nomor 20 tentang al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Ada juga yang mengatakan al-haya'u syub'atu minal iman. Rasa malu itu cabangnya daripada iman. Jadi buahnya iman itu muncul ada rasa malu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Mas'ud Uqbah bin Amri Al-Ansari Al-Badri. Beliau salah satu sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Ansor, yaitu kalangan yang dari Madinah. Al-Badri
biasanya itu tuh yang ikut perang Badar. Tapi kalau sahabat Ibnu Mas'ud, Abi Mas'ud ini nggak ikut perang Badar, tapi tinggal di wilayah Badar. Jadi beliau mendapatkan gelar Al-Badri. Sama halnya mungkin saya nggak tinggal di sini, tapi saya ngajar, saya dapat gelar Al-Kali Hurib. Misal ini Ustaz yang ngajar di Kali Hurib contohnya. Radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Hadis beliau ini dari Ibnu Mas'ud masuk ke kita sekitar 102 hadis. Walaupun hadisnya sedikit, hadisnya singkat, tapi penjelasannya itu banyak, apalagi berkaitan tentang al-haya, yaitu tentang rasa malu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Sesungguhnya di antara macam para perkataan nabi-nabi terdahulu yang diketahui oleh kebanyakan manusia, apa? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Apabila kamu tidak memiliki rasa malu, sifat malu, maka berbuatlah sesuka hati kamu. Artinya terserah kamu mau berbuat apa. Jadi dari hadis ini sebetulnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ada dua, yaitu pertama berita, yang kedua ancaman atau tahdid. Berita untuk menginformasikan kepada kita bahwa dari zaman-zamannya Nabi Adam alaihissalam, itu nubuwatil ula, sampai akhir yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang terus menerus selalu ada sampai diketahui oleh banyak manusia, yaitu adanya sifat rasa malu. Itu berita dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua itu adalah berupa ancaman. Maksudnya berupa ancaman seperti apa? Semisal, artinya itu di dalam perkataan ini, kalau kamu tidak punya sifat malu, maka berbuatlah sesukanya. Artinya di dalam arti itu ada makna. Semisal mungkin biasanya kita contohnya dari ibu-ibu yang sudah berumah tangga, semisal seorang istri punya keinginan kepada suami atau minta dibeliin atau apa, biasanya istri itu akan mengatakan, sudahlah bebas terserah. Sebetulnya dalam artinya, di dalam artinya berarti istri itu ada keinginan sesuatu tapi suaminya enggak peka, itu sebetulnya. Atau mungkin kayak suami biasanya begadang, istrinya nungguin. Biasanya istri mengatakan, ya sudah mas, nggak apa-apa, begadang aja sampai malam, silakan. Itu berarti artinya itu ada ancaman sebetulnya, awas aja nanti gitu. Jadi itu ada ancaman di belakang. Sama dengan idza lam tastahi fasna ma'syita. Jika kamu tidak memiliki sifat rasa malu, maka berbuatlah sesuka hati kamu. Makanya sifat malu itu mahal. Kita kalau diterangkan oleh para ulama biasanya menjelaskan ini dari anggota tubuh, dari rambut sampai ujung kaki. Tapi mohon maaf nanti penjelasannya agak panjang, mungkin ada sedikit menyindir lain sebagainya, tapi memang penjelasannya. Yang pertama, kita itu dari anggota badan, yang pertama dari rambut, mata, telinga, lisan. Yang pertama tastahi ini ulama itu menjelaskan di bagian kepala yang pertama ada mata. Kalau manusia tidak ada rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mata ini akan digunakan untuk melihat hal-hal yang kurang baik atau yang kurang bagus, atau seorang laki-laki, seorang perempuan yang belum menikah dan lain sebagainya, atau seorang istri yang awal-awal itu biasanya juga melihat hal-hal yang kurang baik. Itu artinya apa? Dia tidak memiliki sifat rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lisan itu ada dua. Yang pertama itu zaman sekarang itu mulut, yang kedua adalah tangan kita. Ada orang yang biasanya
lisannya kemana-mana mengatakan sesuatu, mengatakan kejelekan atau mengadu domba lain sebagainya. Dan yang kedua, ada juga orangnya pendiam tapi suka mengomentari, mengetik, mengadu domba dengan tangannya, artinya dengan lisan tangannya dia melakukan hal-hal seperti itu. Atau dia nggak bisa berbicara, atau dia mungkin kurang dalam bicara, tapi dia menggunakan tangannya untuk melakukan perbuatan yang zalim, perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus telinga kita, kalau kita punya sifat malu, artinya kalau sesuatu berita apapun masuk di dalam diri kita, kita mendengar apapun, kalau memang bukan urusan kita, ya sudahlah, ini bukan urusan saya, cukup. Artinya kemudian lisan kita nggak boleh berbicara kepada orang lain atau menceritakan kejelekan atau sebagainya. Setelah turun, kemudian dari mulut, dari mata, dari telinga, kemudian itu ada perut. Perut juga harus dijaga. Karena apa? Karena ulama mengatakan kalau seseorang punya sifat malunya sedikit, maka dia juga tidak punya sifat warok. Sifat waroknya sedikit. Artinya apa? Banyak dari kita zaman sekarang nggak bisa menjaga warok, artinya menjaga makanan. Dia tidak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal apapun dia dapatkan, yang penting bisa terlihat baik di mata manusia. Biasanya banyak ulama-ulama sekarang, mohon maaf, para ustadz, para alim ulama, karena dia sudah memakan harta-harta suap menyuap, harta korupsi, harta merampas, lain sebagainya, dia nggak bisa mengatakan hak nggak bisa mengatakan batil, ya batil. Karena apa? Sudah tercemar di dalam perutnya. Dia mengetahui bahwa itu adalah perbuatan dosa, perbuatan haram, tetapi masih dilakukan. Kalau kita kembali ke sejarah Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau salah satu sahabat yang mempunyai sifat rasa malunya begitu tinggi. Bahkan ketika kalau waktunya sholat, beliau itu wajahnya langsung pucat, wajahnya itu seakan-akan tuh kelihatan orang sakit. Hingga ditanya oleh sahabat, wahai Sayyidina Ali, kenapa setiap waktu sholat engkau wajahnya berubah pucat seperti orang yang mau meninggal? Jawaban Sayyidina Ali apa? Karena saya malu mau berhadapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya malu, saya mau berdialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang sudah makamnya tinggi. Kita kadang, udahlah kita sholat bentar, nanti tungguin ya, atau ada acara di luar, kemudian kita sholat ya ala kadarnya. Yang penting kita udah melaksanakan sholat, kita nggak perhatikan baju kita. Artinya kalau semisal kita bisa memakai baju yang bagus ataupun bersih, kita usahakan. Seorang laki-laki sama, kalau semisal dia di rumah atau nggak di perjalanan, usahakan menggunakan baju panjang, boleh walaupun menggunakan kaos ataupun pendek, tapi tidak dalam keadaan darurat. Maka diusahakan memakai baju koko, baju panjang atau gamis yang bagus-bagus. Ibu-ibu juga perlu diperhatikan. Artinya kita betul-betul untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus ada sifat malu. Bahkan setiap kita melakukan perbuatan dosa, ya Allah saya malu kepadamu, tadi saya membicarakan ini. Atau saya malu ya Allah, tadi sholatnya hanya seperti itu, nggak tahu sholat saya seperti apa. Jadi sifat malu ini Rasulullah SAW, walaupun hadisnya sedikit, tapi beliau itu termasuknya orang yang jawami'ul kalim. Perkataannya sedikit, tapi maknanya begitu banyak. Kalau kita banyak perkataannya, tapi tidak ada maknanya, tidak ada manfaatnya. Setelah dari perut kita jaga, kemudian ada di bawah kita, yaitu namanya syahwat.
Syahwat itu juga harus dijaga. Kita harus punya sifat malu. Jangan sampai biasanya kalau sekarang di media sosial atau lain sebagainya, seorang perempuan ketika buka TikTok melihat laki-laki yang kekar, otot, ada rasa keinginan atau komentar, ya Allah gantengnya, atau langsung, atau seandainya saya belum nikah pasti saya sama ini gitu, langsung berandai-andai. Itulah seorang perempuan. Laki-laki juga sama, ini Masya Allah cantiknya, itulah bahasanya langsung tertuju hal-hal yang kurang bagus, kurang baik, yang akhirnya menimbulkan keinginan, terus menimbulkan syahwat, artinya menempatkan syahwatnya tidak pada tempatnya. Yang sudah punya suami istri sudah halal, biarpun walaupun sudah halal tapi melakukan perbuatan yang keji atau berbuat zina 1000 kali pun kamu dengan orang lain tidak akan merasakan puas. Kenapa? Karena itu perbuatan maksiat. Mau 1000 orang, 2000 orang, 5000 orang tidak akan ada puas. Berbeda dengan orang yang sudah halal. Orang yang sudah halal walaupun 1 itu cukup, atau 2, 3, 4 itu bagi laki-laki. Itu syariat Nabi Muhammad SAW. Seandainya perempuan juga semisal ada syariat dari Allah Subhanahu wa taala, perempuan ini semisal boleh menikah 3, 4, 5, ya saya pun tidak akan membantah karena itu syariat. Tidak, itu namanya syariat. Sama seorang laki-laki 4, 3, 2 kan yang disebutkan tuh 4 dulu, 3, 2 baru 1 kalau nggak cukup, tapi insya Allah 1 juga cukup. Artinya orang tua ini harus punya sifat malu. Artinya kadang kita membiarkan anak-anak kita, semisal di zaman-zaman pergaulan sekarang, di zaman-zaman globalisasi sekarang, kadang orang tua sudah kamu kuliah dulu, nikahnya nanti. Dia kuliah di Jakarta, kuliah di luar kota, tapi nggak tahu apa yang dilakukan anaknya karena dilarang nikah oleh orang tua. Kemudian anak itu melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya masuk ke orang tua. Anak itu tidak cerita karena apa? Karena ditahan, tidak boleh menikah. Atau seorang laki-laki, kamu kalau belum bisa punya rumah atau belum bisa membahagiakan orang tua, jangan menikah dulu. Sama, itu problem daripada orang tua. Dan orang tua mempunyai hak paten kepada anaknya, apalagi seorang perempuan. Orang tua memiliki putri itu juga wajib dikenalkan dengan orang yang baik. Dalam artian baik itu kita lihat semisal dari agamanya, akhlaknya. Makanya jika datang ada orang yang baik meminta putrimu, itu harus didukung meskipun sebetulnya anak itu tidak mau. Nanti kemudian anak itu akan merasakan setelah menikah, kemudian akan rasa menyesal. Seandainya dulu orang tua saya tidak memaksa, mungkin saya tidak akan tahu ini. Jadi anak itu selama menjalankan kehidupan berumah tangga dengan yang baik, insya Allah pahalanya juga masuk kepada orang tua. Tapi kadang orang tua itu seorang ayah, seorang ibu kalah dengan anak-anaknya, terserah, nggak apa-apa, bebas. Tapi padahal kalau sudah waktunya anak itu ada yang meminta, siapapun kalau memang itu baik dari agamanya atau dari akhlaknya, maka berikan. Seperti itu. Makanya ibu-ibu kalau punya anak baik boleh kenalin. Boleh kenalin, silahkan. Ya. Jadi memang idza lam tastahi fasna masyiata, sama juga artinya seorang ulama, ini khususnya untuk ustadz-ustadz, para alim ulama perlu juga memperhatikan mengenai sifat rasa malunya, sifat rasa ta'dimnya. Jangan karena ingin buat orang tertawa, apalagi bentar lagi ada Maulid Nabi Muhammad SAW. Biasanya masih banyak berseliweran di mana-mana menggunakan hadis palsu. Artinya dia tidak mempunyai sifat rasa malu kepada Nabi Muhammad SAW.
dia menyandarkan hadis palsu itu karena untuk menyenangkan atau mendalilkan orang-orang yang hadir. Biasanya dalilnya itu yaumul qauma aqra'uhum li kitabillah. Barang siapa biasanya dalil-dalil palsu itu banyak ketika maulid Nabi Muhammad SAW. Biasanya man azama maulidi kuntu syafi'alahu yaumal qiyamati wa man anfaqa dirhama fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dhahabi fi sabilillah. Siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, niscaya aku akan memberi syafaat kepadanya kelak pada hari kiamat. Itu padahal hadis palsu. Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan hadis seperti itu, tapi digunakan oleh para ustadz, para mubaligh. Makanya para ustadz, para alim ulama perlu belajar, perlu dikaji betul-betul mengenai hadis. Dan dari sifat rasa malu itu, sifat rasa malu, jangan sampai malu ketika kita ingin bertanya. Artinya kalau ada sesuatu hal yang tidak kita ketahui, maka jangan sampai kita hanya diam. Perlu kita tanyakan, mungkin ada maslahat tentang urusan agama, itu perlu ditanyakan. Atau semisal mungkin mulut kita nggak bisa berbicara dengan orang, tapi kita bisa menyampaikan kepada orang yang paham agama, kita sampaikan untuk membahas mengenai masalah hal-hal seperti itu. Artinya memang sifat malu itu perlu diperhatikan, khususnya kaum Hawa. Dari sifat malu itu memang sudah ada sejak dari Nabi Adam alaihissalam. Kita lihat nama istrinya Nabi Adam siapa? Siti Hawa. Hawa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama al-hayat, seorang perempuan itu al-hayatun, yaitu kehidupan yang akan meneruskan kehidupan. Jadi kehidupan di dunia ini akan diteruskan oleh seorang perempuan. Dia menikah, punya anak sampai hari kiamat. Anak, cici, cecet, dan lain sebagainya. Itu. Yang kedua kata Hawa ini yaitu al-haya, yaitu ada sifat malu. Yang pertama al-hayatun, yang kedua adalah al-haya atau sifat ifah. Harus ada sifat malu untuk seorang perempuan, khususnya perlu diperhatikan. Terus juga kalau mengetahui ada kedoliman atau lain sebagainya perlu disampaikan. Yang paling penting dari itu semua adalah menjaga seluruh anggota tubuh kita, dari mata, dari telinga, dari hidung, dari mulut, tangan, perut, sampai kaki kita gunakan untuk apa. Jadi harus punya sifat malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita kelihatan alim di depan orang, tapi kita ternyata kalau sendirian kita bermaksiat. Makanya perlu artinya kehati-hatian, perlu artinya waspada. Dari situ. Dari sini ada pertanyaan Ibu. Ustaz, tadi kan ada hadis palsu. Itu kita kan nggak tahu, orang awam nggak tahu, kita ngikutin aja Ustaz yang itu. Yang dosa siapa? Kita kan Pak Ustaz. Yang tadi bantu. Jadi yang dosa ya menyampaikan Ustaznya. Ustaz yang ini kan belum ya kan. Yang Ustaz yang lain yang hadis palsu itu gimana hukumnya? Yang dosa kitanya jamaah apa Ustaznya yang menyampaikan? Ya Ustaznya yang menyampaikan. Karena kan kita nggak tahu. Udah tahu jangan dibaca lagi. Iya. Jangan dipakai lagi. Tapi kalau kita sudah dengar mengenai hadis maulid tadi, atau kadang ada yang mengatakan perkataan dari Abu Bakar As-Siddiq, barang siapa yang memperingati kelahiran Nabi akan ini lain sebagainya, itu tidak ada perkataan halal seperti itu. Berarti memang perlu adanya belajar lagi. Sama Ustadz juga harus belajar lagi, kiai juga harus belajar lagi, karena memang butuh ilmu. Kadang ilmu kita hanya segini, oh di sana luar sana ada yang lebih tinggi, atau ada yang lebih alim, ada yang lebih paham fikihnya.
Dan kalau kita sudah mengetahui kalau kita punya sifat rasa malu, masalah perut yang tadi kita bahas mengenai suap menyuap itu juga masih perlu kita tekankan. Jangan sampai itu kan karena syariat Nabi Muhammad SAW itu udah syariatnya Allah. Tapi masih ada yang mengatakan kalau semisal saya nggak melakukan itu, nanti anak-anak saya nggak makan, anak-anak saya mau kerja apa? Atau ada orang yang mendapatkan hasil dari suap, walaupun dia gunakan untuk kemaslahatan umat, walaupun dia gunakan untuk sedekah, walaupun digunakan sedekah sebanyak apapun, dia hasil dari suap, hasil dari korupsi, hasil dari merebut, tidak akan ada tidak akan ada gunanya, akan sia-sia, karena sudah jelas innallaha ta'ala thayyibun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik, la yaqbalu illa thayyiban, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sedekah kita kalau hasilnya bukan dari yang baik. Cuman karena ingin menyenangkan masyarakat, akhirnya kita berbuat seperti itu. Jadi perlu diperhatikan mengenai itu. Dan kalau semisal sudah tahu syariatnya Allah seperti itu, anak kita, keturunan kita masih kerja, habiskan dulu kontraknya sambil minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai jangan lakukan lagi. Kalau semisal kan kadang ibu-ibu, Ustadz saya ada anak saya yang kerja tapi suap sudah jalan 1 tahun, sudah selesaikan dulu, habis selesai jangan melakukan hal seperti itu lagi ya Bu. Itu karena masalah perut harus dijaga, perlu kehati-hatian.